Jadi hantu selama 6 bulan. Terima semua kesalahan lu, ambil tanggung jawab, aktifkan binatang di jiwa lu. Nyaman dan kesakitan, potong semua alasan. All in ke diri sendiri, olahraga seperti prajurit, makan seperti raja, tolak toksik. Transformasi, upgrade diri, berkarya, berkembang, ibadah, menang. Pas mereka party, lu kerja. Pas mereka tidur, lu kerja. Pas mereka di bioskop makan junk food, lu di rumah makan sehat. Mengembangkan pola pikir, bukan karena lu berasa lu keren, tapi karena lu sadar. Untuk naik level, lu harus bersedia untuk berkorban demi kebutuhan dan memenuhi persyaratan menjadi karakter yang lu mau. Dewasa adalah sadar bahwa lu kagak butuh drama, stres, konflik yang lu kagak bisa kontrol. Lu memilih untuk tenang dibandingkan ribut dan menjauh dibandingkan dihina. Lu memprioritaskan kedamaian, mental health, kebahagiaan atas segalanya. Yang kecewa akan bahagia, yang terluka akan sembuh, yang kalah akan menang, yang susah akan mudah, yang bingung akan ketemu jalan, yang gila akan dibilang jenius. Jangan nyerah, sedikit lagi, tinggal nunggu waktunya. Bergerak di kesunyian, kerja di dalam ketenangan, tidak usah banyak bicara, selalu beraksi, tanpa distraksi, tanpa interupsi. Fokus untuk menyelesaikan tugas dengan efektif, dan saat hasilnya datang, rayakan dengan diam-diam. Biarkan orang berspekulasi terhadap kekalahan ataupun kemenangan kita. Ada argumen kagak ada orang malas di dunia ini, yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Diilustrasikan di grafis ini. Sumbu Y ada usaha, sumbu X ada waktu. Semakin lama waktunya, usaha kita juga makin rendah. Semakin mepet waktunya, usaha kita makin tinggi. Pertanyaannya, kalian yakin waktu kalian banyak? Bekerja sesuai bayaran, berkarya sesuai tuntutan. Tunjukkan nilai tambah, lakukan di kesunyian. Buktikan kalau lu itu bernilai. Ulangin terus sampai lu ketemu irisan bekerja dan berkarya. Kalau lu gak bisa baca 50 buku, coba satu buku dulu. Kalau lu gak bisa baca satu buku, coba satu chapter dulu. Kalau lu gak bisa baca satu chapter, coba satu paragraf dulu. Akuisisi kebiasaan membaca dengan memulai. Cari stres. Layaknya orang pergi ke gym berolahraga dengan mengangkat beban, terjadi stres di ototnya. Dan tubuh manusia merespon dengan membesar. Sama dengan mindset pikiran kita. Cari stres yang positif. Use stress. Dan kembangkan terus otot otak kita. Hidup itu pendek. Waktu itu cepat. Lahir dan langsung muncul waktu keluarga. Lalu nakal dan ketawa-tawa di waktu teman. Lalu jatuh cinta di waktu pasangan. Lalu mencari nafkah di waktu kerja. Pada akhirnya, sendirian di waktu sendiri. Satu-satunya waktu yang meningkat secara linear seiring kita beranjak dewasa. Bangun, apresiasi. Jangan biarkan waktu terbang begitu saja. Kuantitas atau kualitas. Mayoritas pasti memilih kualitas. Tapi, kualitas adalah hasil. Kualitas adalah destinasi. Sebagai pemula, kita kagak bisa langsung nyampe ke destinasi tersebut. Kita harus beraksi, melakukan kuantitas, lalu jam terbang yang akan menghasilkan kualitas yang kita inginkan. Pengembangan diri, industri yang sangat berbahaya, yang bisa memberikan kita illusion of progress, di mana kita pikir kita sudah mengerti, padahal baru tahu doang. Ada yang namanya data, information, knowledge, insights, dan wisdom. Kalian butuh beraksi setelah konsumsi untuk mengerti perbedaan-perbedaan kata ini. Cari keringat yang bikin lu bahagia. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang miskin bisa saja bahagia. Bahagia atau tidak ditentukan di keringatnya. Audit aktivitas kalian, pekerjaan kalian, hobi kalian. Cari yang membuat kalian berkeringat, tapi bahagia. Sebagai makhluk hidup, kita selalu mencari sesuatu yang instan. Buat apa menunggu yang lama di mana di depan kita ada yang cepat? Uniknya, saat kita selalu mengambil jalan yang instan, kita berasa hampa. Kosong, tidak ada isi. Tapi saat kita mendapatkan sesuatu yang lama, kita penuh. Pilih mana? Pilihan sulit hidup mudah, pilihan mudah hidup susah. Kalau lu sedih, coba olahraga. Kalau lu stres, coba jalan kaki. Kalau lu overthinking, coba menulis.
Kalau lu gak punya ide, coba baca. Kalau lu cemas, coba meditasi. Kalau lu lelah, coba tidur siang. Kalau lu marah, coba dengerin lagu. Kalau lu malas, coba letakkan handphone. Kalau lu burnout, coba jalan-jalan. Ada orang ngegosip, ada orang komplain, ada orang overthinking, ada orang baca, ada orang beraksi, ada yang konsumsi, ada yang produksi. Setiap detik lu membuka mata lu mempunyai kesempatan untuk memilih lu mau jadi orang yang mana. Kerja kayak singa, jangan kayak sapi. Berdiri di rumput, makanin rumput liar, sepanjang hari, kunyah pelan-pelan. Coba kayak singa, lagi kelaparan, observasi ekosistem, ketemu makanan, sprint gila-gilaan. Makan cepat, istirahat. Dibandingkan kalian kerja pelan-pelan sepanjang hari seperti kayak sapi, lebih baik kalian benar-benar fokus selama 4 jam lalu istirahat untuk jam kerja berikutnya kayak singa, yang lebih dikenal sebagai time boxing. Pertama, rasa ingin tahu, lalu intensi, lalu aksi, lalu praktisi, lalu konsistensi, lalu kebiasaan, lalu lu jadi diri yang lu mau. Coret, hapus, unfollow, putusin, blok, lepas. Lepaskan orang, benda, apapun itu yang membuat lu tidak damai, tidak bahagia, toksik. Hidup lu cuma sebentar. Baper, lagi sedih, mau marah, nyerah aja. Emang lu gagal, lu gak bisa apa-apa, lu gak bakal kemana-mana. Gak ada yang peduli sama lu, hidup lu di sana-sana aja kan? Stop, cukup, mundur, zoom out, lihat lagi, apa fungsi emosi-emosi tersebut? Merubah keadaan? Kagak. Bikin lu bahagia? Kagak. Dibanding lu nunggu mood untuk beraksi, mending lu beraksi untuk menciptakan mood. Project 180. Berikan diri lu 180 hari, nyaman dengan kesunyian, jadi hantu, kerja keras, beribadah, konsisten, fokus. Di hari ke 181 lu bakal terima kasih ke diri lu sudah mengaktifkan ghost mode. Scroll. Kenapa lu masih di sini? Kenapa lu tidak berani membiarkan diri lu menjadi bosan? Di mana bosan adalah suatu signal yang memberitahukan sudah saatnya ada perubahan. Tapi coba gue tebak, lu scroll lagi kan abis ini. Lu kagak berani untuk menghadapi kebosanan dan berpikir dengan otak lu sendiri. Yakin itu pilihan hidup lu. Video pertama lu pasti jelek. Karya pertama lu pasti jelek. CV pertama lu pasti jelek. Interview pertama lu pasti jelek. Kerjaan pertama lu pasti jelek. Bisnis pertama lu pasti jelek. Apapun yang pertama pasti jelek. Tapi tanpa yang pertama lu kagak bakal dapet yang ke-100. Jauhkan ego lu dan mulai. Kangen, jangan WA, telepon. Mau ketemu, jangan nunggu, undang. Bingung, jangan diam, bicara. Mau dimengerti, jangan disimpan, jelasin. Penasaran, jangan gantung, tanya. Gak suka, jangan pendem, omongin. Suka, jangan diam, nyatakan. Mau lebih, jangan mimpi, beraksi. Sayang, jangan ragu, kasih tahu. Sakit hati, jangan linger, move on. Pengen bahagia, jangan tunda, nikmatin. Mau sukses, jangan mimpi, kerja. Pengen diperhatiin, jangan pura-pura, jadi diri sendiri. Takut gagal, jangan wacana, coba. Mau kaya, jangan iri, usaha. Ingin bijak, jangan malas, belajar. Berasa bersalah, jangan dipendam, minta maaf. Gak usah ribet, hidup itu sederhana. Tidur 6 jam sehari, bukan 3 jam. Olahraga 1 jam sehari, bukan 5 jam. Belajar 4 jam sehari, bukan 12 jam. Baca buku 1 jam sehari, bukan 7 jam. Fokus kerja 8 jam sehari, bukan 14 jam. Mau di kantor, pabrik, sawah, atau jalan raya, kita semua manusia, bukan mesin. Cari keseimbangan. Bangun jam 5 pagi, baca buku, olahraga, kerja keras, 24 jam, ibadah. Kalau kagak ada hasil, orang kagak peduli. Kasar, pahit, tapi itu kenyataan. Usaha bisa sia-sia. Kalau lu telat, kabarin. Kalau lu kesel, ekspresiin. Kalau lu sibuk, kasih tahu. Kalau lu gak mau, terus terang. Kalau lu gak yakin, tanya. Kuncinya adalah komunikasi. Saat ide datang, sambut dengan rasa ingin tahu. Peluk keberaniannya,
Biarkan imajinasi berkobar, mimpi dan berikan atensi. Ide adalah bisikan alam semesta, mencari cara untuk terwujud. Pegang erat, di dalamnya ada potensi mengubah hidup kita. Berdansa dalam pikiran, bebas dari keraguan. Ide adalah benih inovasi, dia butuh sinar kita. Pelihara, lindungi, saksikan dia terbang dan membentuk takdir kita. Bangun, olahraga, mandi, meditasi, baca, sarapan, kerja, tidur. Sekedar mengingatkan, kagak ada yang bakal nolong lu. Diri lu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat hal terjadi. So stop berharap, mulai beraksi. Dan jangan berekspektasi standing ovation. Mungkin lu awkward, mungkin lu cringe, mungkin lu introvert, mungkin lu gagal, mungkin lu kagak jago ngomong. Mungkin hidup lu di sana-sana aja. Tapi ingat, hidup lu belum selesai. Lu bisa memilih. Belajar nyaman dengan kesunyian, olahraga tanpa HP, baca buku tanpa musik, makan tanpa nonton, tidur tanpa lagu. Diam. Biarkan sunyi itu datang. Jangan takut, berikan dia ruang bergerak dan lihat magicnya. Kalau lu serius dengan omongan lu, dengan ambisi lu, dengan mimpi lu, siap-siap. Kesepian, diketawain, ditinggalin temen, gagal, stres, diejek. Hanya untuk mencoba. Yakin lu serius. Kekayaan sejati itu tidak terlihat. Kalau kalian punya uang di rekening kalian dan kalian ubah uang itu menjadi barang-barang mewah, kalian akan terlihat kaya. Atau lebih tepatnya kalian akan mendapatkan validasi secara eksternal bahwa kalian itu kaya. Tapi apa fungsi validasi tersebut? Sambil bertambah umur, semakin kalian akan tahu seberapa kosong kemewahan tersebut. Alternatifnya, cari kekayaan di mana kalian bisa memilih aktivitas yang kalian ingin lakukan secara intrinsik tanpa faktor eksternal. Dalam hidup, pasti ada jurang antara diri lu yang sekarang ke ekspektasi diri lu yang di masa depan. Kebanyakan orang takut untuk melakukan aksi menuju ke sana. Takut jatuh dan diketawakan sekitarnya. Oleh karena itu, lebih mudah sembunyi di dalam kenyamanan. Tapi lu sadar gak sih, bekas luka itu menarik. Jadi ada cerita. Anggap hidup lu tuh kayak film. Lu adalah karakter utamanya. Dan coba pikir, sebagai pemeran utama, lu harus bikin penonton tertarik nonton sampai habis. Kalau lu sukses melulu, kan jadi monoton ya. Ambil resiko dan bangga dengan pilihan hidup lu.